kita udah membuat perjanjian secara tidak langsung, diminta itu salah satu dari keluarga kita, dari keluarga saya itu antara anak dan istri. Jadi dia kayak melihat gitu sosok tinggi besar mau ngambil anak saya waktu itu. Assalamualaikum Kang. Iya, waalaikumsalam. Kang, Akang katanya punya cerita yang menarik ya soal muja gitu atau pesugihan gitu. Iya. Sebenarnya kejadian seperti apa Kang? Soalnya katanya ini sampai membawa tumbal anak. Apa betul begitu? Iya, betul. Awalnya bagaimana sih Kang? Ya, awalnya itu dulu saya pernah jadi Punya usaha dulu katanya. Iya, benar. saya punya usaha gitu ya. Uh-huh. Jadi saya juga tertarik dari usaha yang lain gitu ya, yang lumayan menggiurkan. Dari usaha itu saya juga memberanikan diri mencari investor, mencari modal. Dan saat itu lagi ketika saya udah menjanjikan air bayarnya itu, akhirnya kan nggak sampai ke tepat waktunya gitu. Di situ saya mulai gelisah, mulai bingung gitu buat mengembalikan uang ke investor itu. Dari penagihan mulai datang lah, ibarat mulai ada teroran kayak gitu. Di situ saya mulai bingung juga, cari orang lah ibaratnya buat ngebantu dari hal-hal yang kayak gitu kayak misalkan mencari ibarat paniisan gitu biar orang-orang itu nggak langsung nggak nagih gitu. Itu memang uangnya tuh banyak. Ya lumayan juga. Soalnya kalau dari nominal nggak saya sebutkan juga, soalnya dari orangnya juga lumayan banyak ya, investornya itu lumayan banyak. Itu yang jadi masalahnya, mungkin banyaknya investor itu yang jadi masalahnya. Jadi akhirnya kesini belum waktunya kebayar, kesini belum kebayar gitu. Akhirnya saya nyari-nyari orang yang bisa, ibaratnya saya coba cari jalan-jalan kayak gitu. Di situ juga saya ketemu orang yang katanya bisa bawa saya ke mencari uang ibaratnya yang instan gitu. Akang ke paranormal gitu maksudnya gitu ya? Iya, kayak gitu paranormal. Saya teriming-imingi karena kan saya juga mungkin udah bingung. Saya coba ikut sama orang itu gitu ya, dibawa ke jalan-jalan yang kayak gitu, yang itu biar dapat uang ibaratnya instan. Di daerah mana tuh Kak utamanya? Kalau buat daerah, saya ada beberapa tempat. Yang pertama saya dibawa ke daerah di situ saya dibawa ke dikenalkan sama bahasa itunya kuncen ya. Dari situ saya coba dari kuncen itu saya diminta ibarat kayak mahar buat awal pertemuannya, diminta mahar buat ibarat sajen. Gede tuh, banyak. Iya. Kalau buat nominal saya juga agak lupa ya, soalnya kejadiannya udah 1 tahun. Belasan juta atau puluhan juta? Udah, kalau buat sajen itu beli bahan sajen ibaratnya udah
udah nyampe di atas puluhan juta ya. Soalnya kan dari pengalaman saya pribadi, mencari hal-hal yang kayak gitu bukan mencari, yang mencari dana instan gitu, mencari uang instan. Itu udah ada 2 tempat. Yang pertama di situ, di situ saya dibawa ke Kuncen. Dari Kuncen itu saya dibawa ke tempat kayak penjarahan kayak gitu. Dari penjarahan saya itu dibawa ke tempat lagi itu yang hutan-hutan kayak gitu ya. Di penjarahan saya kayak dihadapin ke keramat kayak gitu. Di situ saya disuruh minta kayak gini gitu. Dari minta kayak gitu, saya di kata kuncinya itu, saya itu ada bagian saya di situ gitu, kayak bagian. Kalau kata kuncinya itu bagian saya itu, kalau uang itu berupa uang itu bukan hitung itu lagi, udah ngitung kubik gitu ya. Katanya itu bagiannya itu udah ngitung kubik lagi uang itu. Miliaran gitu. Bukan miliar kalau udah kubik ya. Bisa lebih mungkin. Itu mungkin ya. Mungkin itu ininya gitu ya. Dari situ saya dibawa ke suatu tempat. Dari tempat itu secara tidak langsung kan kita suruh duduk di situ sambil bawa sajen. Kita kayak minta gitu ke hal-hal yang kayak gitu, kayak gitulah, suruh minta. Tapi di saat itu mungkin belum waktunya saya dapat juga ya, menurut cerita kuncinya itu sih udah ada yang pernah dapat di tempat itu udah pernah hasil, ibaratnya dapat uang instan. Di situ saya kan di situ mungkin saya nggak sempat ketemu dengan ibaratnya jin gitu ya, yang nantinya ngasih saya itu uang gaib itu ya, yang instan itu. Oh, jadi uang gaib namanya. Iya, uang gaib lah ibaratnya, kayak gitulah. Cuma saya mungkin nggak sampai ketemu di situ. Kata kuncinya saya suruh duduk di situ sambil menyebutkan nama itunya ya, nama yang dipanggilnya. Nanti kata dia kalau udah ketemu nanti kebuka kayak istana gitu. Ntar di situ kita ada perjanjian, ngobrol-ngobrol kayak gitu, permintaan kita apa gitu. Permintaan kita apa nanti kita diturutin. Tapi dikarenakan mungkin nggak tahu kenapa saya itu gagal, saya balik lagi. Dikarenakan gagal, saya dicoba lagi di rumah kuncinya itu, gagal lagi. Saya balik ke kampung halaman. Dari kampung halaman nggak lama itu saya ketemu orang lagi yang mau bawa saya katanya ke tempat lain. Saya coba lagi ke tempat yang lain di daerah, saya juga udah lupa nama itunya, cuma daerah. Di situ sama diminta maharnya itu saya 2 kali kalau nggak salah kecil, 2 kali. Udah lumayan ngabisin uang juga ya, ngabisin uang puluhan juta buat mahar, buat beli mahar, buat sajen ini itulah kata dia. Saya dibawa ke tempat kayak rumah kosong, rumah tua. Di situ saya suruh minta, sama prosesnya kayak yang suruh minta, sama yang kayak gitu. Di situ juga saya gagal. Setelah gagal saya balik lagi ke kampung halaman. Situ coba saya balik, di situ saya coba komunikasi sama yang dari situ saya balik lagi ke prosesnya sama, seperti biasa, butuh sajen gitu ya. Sajen, saya datang ke
keramat. Di situ saya suruh minta kayak gitu. Itu tempatnya sama atau beda dari yang pertama datang? Dari yang di itu ya, Iya. tempatnya beda. Itu kayak di keramatnya langsung kayak gitu. Yang katanya keramatnya itu yang punya kuasanya, ibarat kayak rajanya gitu ya. Maksudnya kuburan keramat begitu? Iya, kayak gitu, kayak kuburan keramat. Saya di situ suruh minta kayak gitu, akhirnya hasilnya masih nihil. Gitu. Di situ saya balik lagi ke kampung halaman dan bingung juga ya, bingung. Sedangkan orang-orang mulai terus gitu berdatangan, orang yang bersangkutan terus berdatangan sama saya juga masih bingung. Bisa dipotong. Bisa kita lanjutin lagi kan? Tadi kayaknya Akang agak terus ada gangguan lah semacam itu. Iya. Jadi waktu saya pulang dari saya itu kan saya emang boleh dikatakan mungkin saya nggak berhasil. Dari ibarat kalau bahasa sekarang itu bahasa jelasnya itu muja ya, apa itu ya, pesugihan ya. Jadi saya sempat gagal dari pesugihan itu. Saya pulang ke kampung, tapi waktu itu kuncinya juga sempat mengatakan katanya harus membersihkan diri dulu gitu, karena mungkin ada sesuatu gitu di diri kitanya. Pas gagal gitu memang ada pengaruhnya nggak sih kan Akang sendiri? Iya, pengaruhnya juga buat diri kita sendiri ya, ke kita sendiri, bukan buat diri kita, ke kita sendiri. Dari kayak ke kesehatan gitu, ke keluarga gitu, dari ke rezeki gitu, ke rezeki kita jadi terhambat gitu, dari kesehatan kita kurang itu. Kesehatan gimana tuh? Sering sakit atau bagaimana? Kesehatan juga sering sakit gitu, dampak ke rezeki kayaknya seret gitu, ke keluarga seret gitu, bukan ke dampaknya bukan ke saya ada yang ngalamin gitu, jadi ke keluarga gitu, keluarga juga ngalamin dampak-dampak dari yang kayak gitu, yang negatifnya. Itu udah ada hasil uang gabi yang terkumpul belum? Gimana? Ya, waktu Akang terus berjalan begitu, udah ada hasilnya belum? Hasil Akang dari tempat keramat itu? Iya, nggak ada sama sekali, nggak ada. Yang ada juga uang kita habis gitu, pakai buat istilah buat sajen gitu ya, buat itu mahar juga udah habis, udah puluhan juta mungkin lebih. Nominalnya juga saya udah lupa juga ya, lupa dikarenakan terlalu sering juga kali ya. Dari nominal belum dapat hasil apa-apa sampai sekarang, sampai akhirnya saya ketemu orang yang akhirnya bisa mengerti gitu yang dimaksud dalam membersihkan diri itu. Membersihkan diri gimana tuh waktu itu? Disuruh apa waktu itu? Akhirnya ketemu siapa? Ya, kalau dari membersihkan diri itu kayak disuruh kayak mandi apa gitu, mandi kembang apa itu katanya gitu. Hal-hal yang kayak gitu itu suruh kayak gitu, kayak mandi apa gitu, mandi di tempat di kali di itu gitu, jarah-jarah lagi kalau bahasa itu, ke keramat datangin kayak keramat lagi. Dan proses perjalanan setelah gagalnya 1 tahun lebih itu ternyata ada dampaknya juga gitu. Apa dampaknya tuh? Dampaknya ternyata walaupun kita gagal melakukan pesugihan itu, ternyata ada dampak buruk juga buat kita waktu itu. Apa itu?
ya, kayak ada masih ikatan gitu, ikatan perjanjian yang pernah saya datangin ke keramat-keramat itu gitu, ke yang waktu saya mau jalanin pesugihan itu ternyata masih ada ikatan yang dia akhirnya itu masih meminta gitu, masih nagih ke kita. Lagi apa tuh Kang? Ya masih nagih perjanjian, walaupun kita gagal ternyata yang kayak gitu itu ibarat kayak jin itu dia tetap nagih gitu, karena kita itu waktu pertama kita datang ke lokasi itu kita udah membuat perjanjian secara tidak langsung. Ternyata perjanjian itu akhirnya dia masih menagih, dia meminta, ibaratnya masih meminta tumbal, dan waktu itu emang yang mau diminta itu istri sama anak saya. Tumbal istri anak. Iya. Artinya apa ya tuh tumbal tuh? Maksudnya nyawanya mau diambil? Iya, maksudnya gitu, mau diambil nyawanya. Dulu juga kan kata kuncinya juga emang meminta gitu, tumbal, ibarat kayak anak sama istri yang dulu saya sempat jadi jaminan ibarat. Oh jadi anak istri sempat jadi jaminan? Iya, jadi jaminan. Jadi perjanjiannya kalau berhasil nggak berhasil tetap perjanjiannya berlaku gitu. Iya, yang saya tahu kan dulu itu perjanjiannya itu kalau berhasil gitu ya. Kalau berhasil nanti akan ada yang diambil gitu Ya. dari antara anak sama istri. Ya dikarenakan perjanjian yang mungkin saya rasa gagal gitu, saya juga nggak tahu itu ternyata di sisi lain perjanjian itu walaupun kita gagal dalam melakukan perjanjian pesugihan itu ternyata di sisi lain eh, masih ada ikatan perjanjian gitu yang akhirnya mau mengambil anak atau istri saya gitu. Nah waktu itu waktu itu kejadiannya gimana sampai mau Kejadian gimana? waktu kejadian istri mau diambil sebagai tumbal? Ya ketawanya dari kesini aja, dari kesini kita udah ketemu orang ibaratnya yang mengerti dalam hal-hal yang kayak gini, dan kita juga mulai disadarkan dari hal-hal yang kayak gini gitu. Di situ ternyata kita baru tahu kalau berhasil ya udah jelas itu pasti udah diambil salah satu gitu yang udah kita janjikan itu. Nah katanya anak juga sempat mau diambil juga. Iya, waktu itu anak sempat mau diambil waktu saya ngejalanin ritualnya. Waktu saya ngejalanin ritual, anak itu sempat mau diambil, dikarenakan istilahnya syariatnya orang tua saya waktu itu masih menjalani sholat malam gitu ya, mungkin kehalang sama mertua saya itu, sama orang tua saya. Jadi dia kayak melihat gitu sosok tinggi besar mau ngambil anak saya waktu itu. Di situ waktu mau ngambil itu emang saya lagi proses ritual gitu, lagi proses ritual yang di itu. Nah waktu itu sebenarnya perjanjiannya seperti apa sih Kang yang di itu sampai meminta tumbal? Perjanjiannya itu ya kalau kita udah dikasih gitu yang kayak udah dikasih hasilnya nanti akan diminta gitu salah satu dari keluarga kita, dari keluarga saya gitu, antara anak dan istri. Tapi Tadi kayaknya agak terpotong lagi ya Kang ya? iya, Ada gangguan lagi dari mana sih? itu kayaknya masih ada hal yang mungkin gak dia sukai gitu ya dari perjanjian itu ya, dari jinnya itu. Ternyata walaupun kita gagal itu
tetap dia masih menggoda kita gitu, menggoda keimanan gitu. Keimanan saya gitu. Dia itu masih terus ingin mendapatkan hasil dia gitu karena kita udah melakukan perjanjian. Oh, nagih gitu. Iya, ibaratnya dia itu masih nagih gitu. Oke, jadi kita udah tahu ya bahwa sebenarnya berhasil atau nggak berhasil pesugihan tetap ada harga yang harus dibayar berarti. Iya, betul. Nah, sampai ini sekarang nih Akang nih kayaknya udah agak-agak mendingan lah gitu, udah mulai Iya. normal nih. Waktu itu jalannya gimana sih Kang? Ya, Lama nggak waktu itu cari-cari jalan? iya, lama juga ya. Selama setahun ini saya juga masih mencari-cari yang dimaksud membersihkan diri itu ya ternyata tidak jauh dari tempat kita tinggal juga ya. Kita ketemu abah gitu ya, ustadz yang ngajarin kita akhirnya ternyata hal-hal yang kayak gitu itu memang bukan jalan yang baik gitu untuk dilakuin. Mencari sesuatu yang instan itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan gitu, tidak yang kayak di film-film ibarat gitu ya. Yang taunya yang hasilnya aja gitu, dapat uang banyak dari hal kayak gitu, dia dapat ternyata ada harga juga yang harus dibayar gitu. Alhamdulillah setelah proses perjalanan hidup saya juga ketemu orang yang bisa ngajarin saya bawa lagi ke jalan yang benar, dan hanya satu, mintanya hanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang diajari itu apa sih Kang? Ya, yang mau diajari itu kayak membersihkan diri itu ya ternyata kita itu memang jangan menduakan sang pencipta gitu, menduakan Allah gitu ya. Nah, setelah Kang udah ibaratnya berobat lah ya, udah ketemu abah gitu. Dampaknya apa Kang sekarang? Lebih sehat, lebih lancar rezeki atau bagaimana? Iya, alhamdulillah saya juga udah merasakan nyaman gitu, hidup saya juga udah mulai tenang, saya juga udah bisa menghadapi masalah dengan tenang, sabar gitu, karena yang diajarin sama abah juga selalu sabar dalam menghadapi semua masalah gitu. Jadi kita tetap sabar, ikhlas, kita harus ingat gitu, tetap kita harus ingat bahwa ini ujian kita gitu. Nah, Kang, pelajaran apa sih yang akan dapat dari ini apa namanya selama beberapa waktu itu yang sampai dia membuat akan drop jatuh lah gitu, sampai hampir kehilangan nyawa keluarga? Lebih baik sekarang kita percayakan saja ke Allah, kita lebih rajin ibadah, berdoa gitu, jangan sampai menduakan. Insya Allah rezeki juga kita akan berjalan sendiri gitu. Dengan sabar, ikhlas, kita jalani hidup gitu dengan beribadah. Hanya satu mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai gitu kita meminta hal-hal yang kayak gitu ke jin apakah yang kayak gitu, jangan sampai kita percaya sama yang namanya jimat apa itu. Saya juga udah ngalamin sendiri, ternyata hal yang kayak gitu bukan hal yang bagus, dan akhirnya nyatanya sampai sekarang masih nihil gitu, nggak ada hasilnya. Kegiatan Akang sekarang ini apa sih? Ya, kegiatan saya sekarang, saya mulai coba rintis usaha saya yang dulu, yang biasa yang saya jalani dulu gitu. Saya coba bangkit lagi dari masalah-masalah saya yang dulu, saya coba bangkit dan lebih fokusnya kita mintanya sama satu gitu, mintanya kepada Allah sambil kita syariat, kita usaha gitu, bangkit lagi dari usaha kita dulu gitu. Alhamdulillah udah merasa nyaman gitu ya hidup saya yang sekarang daripada yang ke belakang-belakang.
Oke, berarti kan kita udah, berarti kita ada sesuatu pelajaran yang bisa kita ambil ya berarti ya, Iya, bahwa itu termasuk perbuatan syirik ya berarti ya, iya betul. menyekutukan Allah lah dengan yang lain lah gitu ya. Iya, Oke. Jadi lebih baik mungkin untuk di masa depan mendingan hal-hal seperti ini lebih baik dihindari, mendingan kalau mau kerja keras dan cuma meminta kepada Allah gitu iya berarti ya. betul, 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 betul sekali. Ya, kita berterima kasih atas kejujuran Akang untuk menceritakan semuanya gitu, Iya. bahwa eh, apa yang Akang alami ini mungkin bisa kita tarik pelajaran untuk orang lain gitu ya. Ya, terima kasih Kang. Iya. Ya, semoga kehidupan Akang di masa depan akan lebih baik dan diridhoi sama Allah. Amin, amin. Makasih ya Kang. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.